terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara usai gagal maju di Pilkada 2024. Anies menyebut saat ini seluruh partai politik di Indonesia tersandra oleh pemegang kekuasaan. Kekuasaan inilah yang mempengaruhi peta pilkada di sejumlah daerah. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi. Sejalan dengan Anies, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menuding adanya pihak yang menjegal Anies untuk maju di Pilkada 2024. Namun tudingan ini dibantah langsung oleh Presiden Jokowi. Jokowi tekankan ia tidak terlibat dalam pemilihan calon di Pilkada 2024. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Senada dengan Jokowi, Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai pernyataan Anies muncul karena dirinya tidak mendapat dukungan dari partai-partai untuk mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Kini nasi sudah menjadi bubur, peluang Anies maju di Pilkada telah terkubur. Publik pun menanti langkah Anies berikutnya. Apakah akan mendirikan partai atau bergabung dengan partai-partai politik yang katanya kini tersandra? Tim Liputan Anyus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Rumah bakal calon Gubernur Aceh Bustabi Hamzah diduga dibom oleh dua orang tak dikenal pagi tadi. Sementara dari Jakarta, rencananya hasil tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan diserahkan ke KPU pada sore nanti. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya, Reza Siregar, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Ya pemirsa, rumah bakal calon Gubernur Aceh Bustabi Hamzah diduga dibom oleh orang tak dikenal. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku diketahui berjumlah 2 orang dan mengendarai sepeda motor. Pelemparan bom di kediaman bakal calon Gubernur Aceh Bustabi Hamzah dilaporkan terjadi Senin sekitar pukul 5 pagi. Saat kejadian, Bustabi Hamzah sedang berada di luar rumah. Namun istri, anak, dan kerabat yang sedang tertidur pulas ketika terkejut dengan suara ledakan keras yang menyasar dinding samping depan kediaman mereka. Berdasarkan hasil rekaman CCTV dari rumah Bustabi, pelaku diduga berjumlah 2 orang dan menggunakan sepeda motor saat melempar bom. Pasca kejadian, tim Gegana dan Inafis Polda Aceh dikerahkan ke lokasi untuk melaksanakan olah TKP.
Ada suara yaitu pas sedang azan subuh, sekitar jam 5 ya, jam 5 lebih sedikit. Ada tetangga yang melihat Pak? Mungkin mengetahui, melihat atau apa? Tidak ada. Kita hanya mendengarkan ledakan aja. Berapa besar ledakannya Pak? Ya mungkin kalau ledakan dari tetangga sih tidak menyangka ini granat. Sementara itu pemirsa, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno tidak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan saat acara Car Free Day. Di pertemuan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan, apakah Anies akan terlibat sebagai tim sukses pemenangan pasangan Pramono dan juga Rano. Inilah momen pertemuan tak disengaja antara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di tengah acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Usai pertemuan, Rano Karno memposting ucapan terima kasih untuk Anies di akun Instagramnya. Interaksi antara ketiganya langsung memunculkan isu bahwa Anies akan menjadi bagian dari tim sukses bagi pasangan Pramono dan juga Rano Karno. Pramono Rano pun membuka kerjasama untuk pihak-pihak yang ingin mendukung keduanya. Ya, untuk ketua tim pemenangan secara keseluruhan memang non-kader. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Ibu Megawati. Tetapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Namun hingga kini belum ada kepastian siapa tim sukses pasangan Pramono dan Rano. Keduanya pun terus berkomunikasi dengan warga Jakarta untuk menyusun visi dan misi yang dibutuhkan kota Jakarta. Pasangan yang diusung PDIP ini tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan program-program pemimpin sebelumnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono menjalankan sejumlah kegiatan pada akhir pekan lalu. Di antaranya menghadiri deklarasi dukungan dari sejumlah pekerja transportasi dan juga mengunjungi makam Mbah Priok. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, menghadiri deklarasi dukungan dari sejumlah pekerja transportasi dan alumni Universitas Negeri di kawasan Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Pada kesempatan itu, Ridwan Kamil mengumbar sejumlah program, di antaranya menghapus polusi dengan menanam 3 kali lipat dari jumlah pohon di Jakarta saat ini, program pinjaman uang kepada warga tanpa agunan membuat tempat tinggal dan tempat kerja tidak jauh untuk menghilangkan kemacetan, hingga penyediaan mobil curhat untuk warga agar tidak stres dan bahagia. Kami ingin Jakarta ini adil merata, ya. Kami ingin Jakarta ini bebas polusi. Kami ingin Jakarta ini antara tempat kerja, tempat bekerja dan domisili tidak terlalu jauh, sehingga mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, bisa jalan kaki ibaratnya, bisa menabung dan lain sebagainya. Berikutnya Ridwan Kamil mengunjungi makam Mbah Priok di Jakarta Utara pada Minggu siang. Kunjungan ini untuk memperkenalkan diri pada para ulama dan juga warga sekitar. Ridwan Kamil yang mengenakan peci hitam, baju koko, dan celana panjang berwarna putih ini disambut meriah oleh sejumlah warga. Ridwan Kamil dan Suswono maju sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta dengan diusung oleh 12 partai politik. Nantinya RK Suswono akan menghadapi pasangan Pramono Anung Rano Karno dan Dharma Pangerekun Kunwardana di Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, selain mendapat jabatan jika memenangi pilkada, gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta nantinya berhak mendapatkan gaji pokok, tunjangan jabatan dan juga biaya operasional yang cukup fantastis. Berapa nilainya? Berikut informasinya untuk Anda. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang hak keuangan administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, gaji pokok gubernur se-Indonesia
ditetapkan sebesar 3 juta rupiah per bulan. Selain gaji pokok, gubernur juga berhak mendapat tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah per bulan. Sementara itu, wakil gubernur mengantongi gaji pokok 2,4 juta rupiah per bulan. Selain itu, tunjangan jabatannya sebesar 4,32 juta rupiah per bulan. Untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan ini memang terkesan kecil. Namun, gubernur dan wakil gubernur juga berhak mendapat biaya operasional. Mari kita simak biaya operasional yang bisa diterima oleh gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang cukup fantastis. Biaya operasional ini berasal dari sebagian pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk Jakarta, yang realisasi PAD-nya mencapai 71 triliun rupiah per tahun, maka setiap gubernur bisa mendapat sekitar 106,5 miliar rupiah per tahun atau sekitar 8,87 miliar rupiah per bulan. Bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, menjalani tes kesehatan di RSUP Haji Adam Malik Medan pada hari ini. Bobi Surya tiba di RSUP Haji Adam Malik Medan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Keduanya turun dari mobil menggunakan pakaian bernuansa putih. Keduanya pun langsung masuk ke gedung pavilion RSUP Haji Adam Malik Medan untuk mengganti pakaian medis. Tes kesehatan dilakukan sebagai syarat sah mengikuti Pilgub Sumatera Utara 2024. Bobi mengatakan dirinya sudah melakukan sejumlah persiapan, diantaranya melakukan puasa selama 12 jam. Selain itu, Bobi pun mengaku sudah beristirahat cukup meski baru kembali usai menghadiri Rapimnas Partai Gerindra di Jakarta. Kami mengikuti tahapan KPU untuk cek kesehatan, persiapannya tadi malam jam puasa, karena aturannya diberikan baru puasa dari jam 8 malam, kita masih puasa, terus ini persiapan berikutnya sepatunya bisa. Pak, ada persiapan khusus untuk kesehatan ini nggak sih Pak? Ya ada, tadi cuma biasa untuk syarat-syarat tes. Protes melawan fenomena kota kosong terjadi di sejumlah daerah. Lantas berapa jumlah daerah yang diisi oleh calon tunggal di Pilkada 2024 ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Kawal Pilkada. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.